Apa kabar nih? Pasti pada bosen kan? Bosen banget dong pastinya. Sebelum kita mulai acara ini, kita kenalan dulu kali ya. Siapa tahu kalau udah saling kenal, kita bisa saling sayang nih. Oke, nama aku Fani dari lingkungan Gabriel. Nama aku Maria dari lingkungan Agustinus. Dan sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita buka dengan doa ya. Baik, mari kita berdoa untuk memulai acara reconnecting ini yang akan dipimpin oleh salah satu teman di OMK yaitu Desti. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan ulang tahun Marieta. Berkatilah dan bimbinglah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Semoga acara ulang tahun Marieta dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Santa Marieta, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Desti atas kesempatannya untuk memimpin doa pada acara kita hari ini. Oke, kita tuh di sini lagi pada ngapain sih? Ada acara apa? Reconnecting. Reconnecting tuh apa sih? Reconnecting itu menjalin hubungan kembali antara OMK wilayah Marieta. Oh gitu. Ini acara virtual OMK Marieta yang keberapa sih? Yang kedua. Acara pertamanya itu kalau nggak salah Natal tahun 2020 nih guys. Tapi kita mengundang banyak orang karena pandemi itu masih parah-parahnya. Parah banget malah. Oke, kita sambut dulu nih ketua OMK kita untuk memberikan sepatah dua kata untuk acara ini guys. Shalom semuanya, perkenalkan saya Karina Novita, Ketua OMK Wilayah Marieta periode 2017 dan sampai 2021. Dan di sebelah kanan saya ada Florencia sebagai bendahara dan di sebelah kiri saya ada Gracia sebagai sekretaris. Kami bertiga di sini mewakili kepengurusan OMK Santa Marieta periode 2017-2021 ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mensupport kegiatan kami selama beberapa kali ini, baik dari orang tua, ketua wilayah, ketua lingkungan, para pendamping OMK, dan juga pastinya teman-teman OMK wilayah di luar kepengurusan yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan inilah persembahan dari kepengurusan kami, persembahan terakhir yaitu acara reconnecting. Alasan kenapa kami membuat acara ini, berharap setelah pandemi 2 tahun tidak ada acara, semoga acara reconnecting ini menjadi salah satu acara yang dapat mengaktifkan kembali OMK wilayah Marieta dan juga untuk memilih kepengurusan, ketua juga yang baru untuk periode selanjutnya. Harapannya semoga di kepengurusan yang baru pengurusnya semakin solid, semakin kompak dalam melayani dan sampai selesai di 3 tahun yang mendatang, dan anak OMK akan lebih banyak yang aktif baik di lingkungan, wilayah ataupun para pihak. Sekian dari kami bertiga, terima kasih. Selain ada kata sambutan dari ketua OMK kita juga ada sambutan tiap adat nih. Dari adat apa aja sih, Mal? Wih, banyak macam dong. Dari Jawa, Flores, Chinese, Batak, Manado, Kalimantan, dan juga Bali nih. Sugal siang, Pulau Wisnu Sekolah Lingkungan Matius harus mengaturakan sugal ambal warsa OMK wilayah Marieta yang keempat. Moga-moga Gusti Yesus paringi keberkahan ning konco-konco OMK Marieta. Berkah dalam Tabe, aku Maria Poestra Marian, Onimai, lingkungan Rafael Caro. Selamat ulang tahun OMK keempat. Semoga OMK ini semakin aktif, semakin banyak kegiatan yang untuk melayani Tuhan, dan semakin solid. Terima kasih. 大家好，我叫 Angel， 我从lingkungan Gabriel， 我想祝 OMK Marieta sesuai生日快乐。Semoga OMK Marieta semakin maju dan membawa generasi-generasi muda terus tumbuh dalam Kristus.
谢谢大家。 Horas Augita Telemanurung Sian Lingkungan Gabriel Neng Mahatahun. Selamat ulang tahun buat OMK Marieta. Sayang giatma langtu denggana OMK-un tujolanun. Tuhan matotong nama ngaramuti kita saluhutna. Mau lihat teh? Halo, sampai nama Gracia dari lingkungan Matius. Selamat ke wilayah Marieta. Semoga semakin solid dan semoga semakin aktif di dalam pelayanan di gereja. Terima kasih. Saya Benedictus Aris dari lingkungan Matius mengucapkan selamat berulang tahun untuk OMK Marieta yang keempat. Semoga apa yang dijalani selama ini menjadi hal baik ke depannya. Selamat berproses, selamat menikmati hasil kerja keras kita. Terima kasih. Om Swastiastu, Wastantiang Karina Novita dari lingkungan Gabriel. Rahaja Muntiwarsa OMK Wilayah Marieta. Astunggara OMK Wilayah Marieta selalu aktif dan kompak melayani Tuhan baik di lingkungan, wilayah maupun nanti. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita ada penampilan dari siapa nih, Mar? Ada penampilan dari Shena Sierra nih yang mau nyanyi. Wah, pasti pada penasaran kan? Kita saksikan aja nih guys. Ini penampilan dari Shena dan Sierra. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Terima kasih, Tuhan berkati. Wah, lucu banget nih penampilan dari Shena Sierra. Suaranya juga bagus banget ya nggak sih? Iya nih, lucu-lucu deh. Oke, selanjutnya kita juga ada penampilan dari Helen and Friends nih guys. Mereka pada mau dance.
dan masih kecil-kecil juga. Langsung kita saksikan aja kali ya daripada penasaran. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, oh, hey, oh. I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Don't you know we can do this together? Bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Wah, terima kasih ya untuk Helena dan teman-temannya. Kalian lucu banget, dance-nya keren juga lagi. Iya nih, keren-keren banget. Padahal mereka tuh masih kecil-kecil ya guys. Oke, selanjutnya kita dengerin nih cerita para panitia buat ngadain acara reconnecting dari OMK Wilayah Marieta. Kita saksikan aja nih guys, daripada penasaran kan? Ya, persiapannya yang pertama sounding ke ketua lingkungan dong, sounding ke gereja. Terus ya persiapannya nyewa ruangan, take video, take foto. Yang pertama pastinya budget. Kumpulin anak-anak dan segala macam karena pandemi. Persiapan yang dilakukan panitia itu pasti tag video berkali-kali. Persiapan buat acara ini sih ya cukup menyiapkan mental dan hati pikiran ada. Persiapannya panitia ya, kita itu kayak pertama-tama tuh rapat virtual, habis itu kita ke rumahnya Pak Agus. Sama virtual. Persiapannya panitia yang jelas pagi-pagi udah datang ke lokasi untuk dekor, kemudian menjadwalkan tiap minggunya untuk kita tapping video. Pastinya buat nyatuin anak OMK yang lama sama yang baru lah. Itu menyatukan kembali OMK yang sudah tidak ada untuk aktif kembali. Supaya lebih berasa milenialnya gitu. Menyatukan kembali OMK yang sudah nggak aktif lagi menjadi aktif. Buat
menghidupkan kembali OMK Marieta. Di connecting itu juga kita usulkan karena pun kita mengadakan acara ini secara virtual, jadi anggapannya ya semuanya secara digital lagi kita melakukan hal seperti ini Untuk menghidupkan kembali OMK. Karena sebagai bentuk kita akan comeback, karena masa pandemi kemarin kita sempat tidak melakukan aktivitas apapun atau acara apapun, jadi sangat diharapkan dengan tema ini kita bisa comeback lagi untuk meramaikan lagi, terlebih untuk aktif lagi dalam kegiatan bergereja. Jelas anak-anaknya kan generasi Z. Yang pastinya numpang makan di sini. Yang menarik flash mob sih, karena gue sebelumnya belum pernah flash mob. Pokoknya rebahan doang sih coba. Anak-anaknya sih pasti seru dan asik. Yang menarik itu acaranya virtual. Biasanya juga lucu-lucu, pokoknya anak-anak udah pada kreatif semua, udah mengusahakan yang terbaik sih. Dapat makan gratis berkali-kali. Yang menarik ini kita bisa syuting, lalu bisa ditampilkan di YouTube sehingga orang dapat mengaksesnya. Bahkan nggak cuma OMK kita aja, bahkan OMK di Grego ataupun di seluruh gereja juga kita bisa promosi. Menurut gua ya pasti lebih seru lah, apalagi kan di tengah pandemi banyak persiapan. Seru. Keren. Out of the box. Yang pastinya sih anak-anaknya asik sih. Asik, seru, unik. Mungkin ya ini akan menjadi persembahan terakhir buat kepanitiaan yang lama, tapi akan menjadi awal kepanitiaan yang baru. Unik. Tentang HUT UMK ini ya, kreativitasnya itu benar-benar keren banget dan nggak akan terlupakan karena kita akan menampilkannya di YouTube. Makasih untuk para panitia atas cerita tentang mengadakan acara reconnecting ini. Oke, next kita bakal saksiin nih penampilan nyanyi dari Lois dari lingkungan Gabriel. Lanjut aja nih, daripada penasaran kan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
nih, bagus banget. Dan apalagi untuk semua dia tuh kayak keren banget gak sih? Iya, berani nyanyi sendiri lagi. Oke, next kita bakal saksiin cerita sharing dari kakak-kakak Mudika kita yang udah berkeluarga nih. Ada Cielan, Cinovi, dan juga Mas David. Shalom cici-cici. Shalom. Oke, boleh kenalin nggak satu persatu siapa namanya dan dari lingkungan apa, dari lingkungan mana? Boleh? Dulu, oke. Halo, nama saya Ellen. Saya dari lingkungan Gabriel. Secara teknik saya istri dari pembimbingnya. Oh iya. Siapa tuh pembimbingnya? Ko Agus teman-teman. Jadi Ci Ellen ini adalah istri dari Ko Agus pembina MK kita. Satu lagi boleh Ci kenalin diri? Hola. Hola. Hola, saya Opi. Sama kita dari lingkungan Santo Gabriel. Oke, jadi aku udah info nih kalau Cici berdua itu adalah anak Mudika zaman dulu sebelum nikah pastinya ya Ci? Zaman dulu. Iya, oke. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih Ci. Boleh ceritain nggak sih keseruan saat dulu menjadi Mudika? Keseruannya, sebenarnya waktu saya menjadi Mudika itu nggak di sini sih. Maksudnya memang lahir di sini, tapi berkembang besar dan di Permata di daerah Gregorius, tapi saya sebagai Mudika berkembangnya di Santa Maria. Jadi saya mengenal yang namanya Mudika itu lebih ke di Santa Maria. Kenapa di Gregorius enggak? Karena dulu saya merasa kalau di Gregorius tuh kayaknya kok belum ketemu sama teman-teman Mudika yang lain. Akhirnya saya lebih kenal ke OMK yang di Santa Maria gitu. Oke, kalau dari Cinovi? Kalau dari saya sendiri sih, saya baru pindah ke Tangerang itu kebetulan 2 SMK. Jadi masih awal-awal sih, belum tahu sebelumnya kan. Sampai saya jadi umat dan ikut kegiatan lingkungan di situ. Ya, dari ketemu dengan orang lingkungan sekitar, tanya-tanya, kita bereaksi bla bla bla. Ya puji Tuhan sih, dari situ dari zaman sekolah sampai terakhir kemarin juga lumayan aktif dari di lingkungan sampai di paroki. Tapi orientasinya sih kebanyakan sebenarnya di paroki karena zaman dulu kan emang sampai sekarang ya mungkin ada satu lingkungan anak OMK-nya sedikit atau nggak ada OMK-nya jadi digabung wilayah. Kayak dulu itu sama hampir range-nya jauh antara misalnya usia OMK sama usia kayak dia gitu kan. Jadi kita lebih banyaknya aktifnya di parokinya gitu. Di parokinya ini paroki Gregorius Agung Cinovi? Iya, dan pindah dari Jakarta ke sini kan langsung sampai Gregorius Agung. Oh, oke. Nah kan rumahnya juga kebetulan ketemu. Iya, kalau dulu sebutannya Mudika ya Ci ya? Kalau dulu sebutannya Mudika. Apa tuh Ci kepanjangannya Mudika? Muda-mudi Katolik. Muda-mudi Katolik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ci. Apa perbedaan dan persamaan antara Mudika dan OMK sekarang kalau dari kacamata kalian berdua? Silakan. Istri pembimbing Katolik. Perbedaannya sebenarnya dari generasi ke generasi ya hampir sama ya. Semua OMK ya anak muda jiwanya seperti itu. Mereka mau sedang mencari jati diri, lalu mereka mau bebas, mereka berekspresi. Yang beda itu mungkin agak sulit juga sih karena saya OMK-nya lebih spesifik, lebih ke persekutuan doa. Jadi kita lingkupnya pun nggak terlalu besar dalam artinya ya nggak paroki kan. Kalau paroki umum gitu, kalau saya dulu ke persekutuan doa. Jadi kita orang-orangnya ya sekitaran 20 orang, dan itu pun cari temen yang mirip-mirip saya gitu, maksudnya persekutuan doa. Lagian waktu zaman saya muda itu masih Mudika, apa sih persekutuan doa itu? Anak-anak mudanya tuh nggak banyak yang tahu gitu. Apa sih persekutuan doa? Cuma gerak gitu doang, atau nanti nangis-nangis kayaknya nggak inilah. Tapi kalau ke OMK sekarang saya dipercaya mungkin untuk teman-teman yang muda-muda untuk bertanya, untuk sharing apa ya silahkan. Tapi
mereka berusaha untuk mencari cara gimana sih cara mendekati teman-temannya yang dalam arti satu agama, biar mereka pun ikut sama-sama berkembang imannya, mereka saling bekerja sama, saling membantu, saling memberikan ide-ide. Untuk ngumpulin orang itu susah ya memang ya. Anak-anak muda itu memulai sih sebenarnya gampang memulai ya. Untuk cari sama cari peserta itu kualitas dari kita ya. Iya, jadi kalau perbedaannya sekarang dalam satu gini aja udah kita langsung broadcast gitu. Tapi pertanyaannya siapa yang menanggapi itu? Dalam satu jempolan doang ya kita twing udah kita udah kirim. Kalau zaman saya dulu apa ya, susahnya kita di jalan. Ayo datang ke pusat doa, ini kenalin, ini tuh Panduan Mudika loh, bukan sama orang tua, ini. Nah, susahnya ini apa? Suka dukanya juga banyak ya. Apalagi kalau saya dulu lagi cari dana, paling seru nyari dana. Kalau zaman dulu kita belum ada covid kayak begini, kita bisa kumpul rame-rame, kita jalan dari satu gereja ke gereja yang lain, kita mencari dana. Kita membawa nama yang namanya PD orang muda, PD Mudika. Kita mau bikin acara ini, oma, opa, om, tante, boleh gak dibeli, kita buat dana, gitu-gitu. Tapi seru loh. Jadi teman-teman jangan takut bosen lah, atau nanti teman-temannya nggak enak, terus kalau enggak ya cuma begitu doang, panas-panasan gitu kan nggak enak. Tapi sebenarnya kita punya ikatan dengan teman-teman yang lain, dan itu nggak akan sesama agama aja, nggak akan ini aja, tapi bisa kita bawa ke tahap yang berikutnya. Kayak kita ya sekarang udah masuk ke apa tuh Ci? Menemukan tambatan hati gitu ya Ci? Kita udah proses yang lebih lanjut ya kan. Kita udah ngalamin paling enggak apa yang kita rasain waktu menikah, adalah kita bisa bawa di keluarga ya kan. Pengalamannya ya Ci ya. Itu yang akan bantu kita juga. Jadi bukan jangan kita mikir yang kurang-kurangnya doang, tapi bagaimana kita bertanggung jawab. Apalagi kita udah komitmen mau bikin suatu acara, dan kita akan berusaha untuk mensukseskan acara itu. Bukan begitu, no? Betul. Kalau dari kacamata Cinovi nih? Kalau dari saya maksudnya perbedaan dari OMK dulu sekarang, saya mau sedikit ini nyambung si Ellen ya. Mungkin kalau di Sanmar sama di Gregor itu, kalau di Sanmar mungkin anak mudanya udah banyak yang ikut PD ya? Enggak juga sih, termasuk susah juga. Tapi maksudnya ya secara kontinu kan masih ada ini kan. Kalau di Gregor tuh hampir tidak PD-nya ya. Ya itu jauh. Ya, sekarang saya bahas yang tadi perbedaannya. Kalau perbedaan cuma satu, ini mungkin kan pengaruh pandemi ya. Mau ada pandemi apa enggak? Satu, serba gadget. Kalau dulu, kayak medsos, gadget, mungkin seminggu sekali kita buka. Kita bergantung atau ngandelin yang namanya handphone atau apa ya. Kalau malah itu kita buat kayak men-support kegiatan kita. Kalau kita misalnya kalau dulu malah laptop atau komputer, ya kan? Sekarang bedanya itu dong sih, digitalnya lebih tinggi, ya kan? Ya. Mungkin pengaruh dari yang pandemi itu, ya kan? Yang kedua, mungkin ngikutin perkembangan dari secara fisik, dari secara sistem aturan dari paroki. Kalau dulu kita parkir itu kita kerjasama dengan nggak cuma OMK yang seiman, maksudnya sama yang di luar itu Karang Taruna, orang sekitar kita yang jaga parkir, dananya kita juga, maksudnya kita ada bagi-bagi ke pos mereka, ke pos kita gitu kan, maksudnya ada biar adil gitu. Sosialisasi benar-benar keluar itu saya bilang mungkin karena perkembangan kita mulai dari awal dulu, sebelum
bangun fisik sekarang kita dulu apa ya, dibangun itu tuh emang kita yang OMK dulu emang nggak sampai tumpahan darah ya, dulu yang memperjuangkan saudara-saudara kita yang umur. Cuma setelah itu yang benar jor-joran OMK dulu yang dari sebelum dibangun sekarang itu dari kita jaga parkir, ngebangun kerja bakti. Berarti masih stasi Ci? Mending stasi masih apa? Masih gor. Oh, masih gor. Jadi, kita selesai, misalnya selesai kita kayak aktivitas di gereja, kalau ada yang mau sehat-sehatan gitu ya, main bulu tangkis di situ juga, habis bulu tangkis bersihnya di situ juga. Jadi berbeda apa ya? Karena saya bilang itu bukan ngebandingin kan, macam perbedaan ya, bukan zaman aku berusaha dari nol benar sampai sekarang, cuman itu dia perbedaan cuma yang tadi sekarang udah digital, serba digital. Tapi dulu mungkin fisiknya lebih ke asal gitu ya. Oh iya, kita kalau sekarang ada jempolnya yang lebih asal. Pulang pagi, rumah udah kayak hotel. Syukur-syukur kita nggak dicoret di kaki. Berarti memang seru banget ya Ci? Iya. Tapi saya sih pokoknya kalau dari pengalaman saya intinya kita mesti balance sih, seimbang. Kalau saya mungkin dulu kurang balance dalam arti jor-joran forsir di kegiatan OMK mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau keluarganya kurang. Jadi kalau bisa tuh paling sulit emang kita membalancing, terus balancing. Iya betul. Buat Tuhan, buat diri sendiri, buat keluarga, buat sesama, kalau bisa harus balancing. Terus untungnya sekarang itu dia, ya maksudnya ada plus minusnya. Minusnya itu pandemi sekarang ya. Untungnya sekarang sebelah digital kan, kita bisa pakai medsos gitu. Tapi kalau bisa sih kualitasnya jangan dikurangin, jangan karena teman-teman udah ini nggak ada namanya kualitas ketemunya, kualitas yang lain-lainnya gitu kan, jadi kurang ya. Tetap ada relasinya tetap terbangun gitu ya. Kualitas SDM-nya harus ada. Kalau bisa sekarang dalam digital. Kalau yang misalnya jago dalam fotografi, dalam itu IT bla bla bla, ya dikembangin terus menerus saling sharing. Kalau dulu kan kita paling yang bisa itu cuma 1-2 orang yang bisa kayak gitu. Sekarang kalau mungkin sekarang udah banyak. Kalau bisa sih ya dipertajam seperti itu kualitasnya. Gunain sekarang lagi digital. Ya kalau bisa ya saling berbagi ilmu, yang bisa tambahin bisa lagi gitu kan. Berbagi ilmu. Kalau bisa kayak tadi mungkin bikin konten positif, bikin vlog-vlog positif, ya internal aja nggak apa-apa, nggak usah dipublish atau apa, nggak masalah. Oh ini masukkan kegiatan nih? Ada dokumentasinya. Kenapa pengalaman saya jadi curhat? Kita setiap kegiatan pasti kan ada namanya dokumentasi secara visual kayak foto, video. Nah yang saya angkat itu saya dulu emang saya concern banget kayak namanya laporan keuangan, dana, sama usul menyurat. Tapi saya missnya itu rupanya itu dokumentasi, foto-foto. Itu benar-benar mesti dijaga. Kalau kita satu sumber, satu database, mau ntar ganti pengurus ganti orang, mau ganti zaman, itu tetap ada. Karena itu kan memori ya, lasting. Jangan itu buat kita buat generasi selanjutnya atau buat turunan kita nih, kita ada nih perjalanan memori itu ya, karena saya zaman digital ya, kita ngandalin dari kalau itu foto, video itu ya. Kalau perlu ini dari dana OMK sisihin, kita beli memorinya sebentar kita dicilin buat diserahin ke generasi berikutnya. Kan OMK kan nggak hanya satu generasi ini, nanti kan kita masih ada lagi. Jadi biar terus berkembang, apalagi OMK Marieta yang baru berkembang. Jadi dia di sini kita baru 4 tahun kan? Iya baru tahun keempat. Ini untuk ke pengurusan baru kedua kan? Iya benar. Bisa jadi nih, benar nggak? Masukan kita. Itu jadi banyak pengalaman saya. Jadi kita kalau bisa kita ada dokumentasi. Orang jangan sampai antisipasi itu jangka panjang. Kalau zaman sekarang sih kita dokumentasi udah cetak aja ya. Emang Cuma pertanyaannya dia ada di banyak handphone. Dimana jadi satu kita kumpulin di dalam. Ya maksudnya OMK juga punya database loh. Jangan hanya laporan keuangan saja yang ini gitu. Tapi dokumentasi boleh lah. Di medsos juga sebenarnya nggak jaminan juga. Kan bisa hilang, bisa kehack. Iya betul. Kalau bisa cuma satu database, dari copy, misalnya BPH-nya ada, tapi bener ada satu buat database itu di video, foto,
sama buat backup surat menyurat di situ boleh. Oh itu satu database yang kalau bisa inventaris misalnya gitu. Betul. Sayang banget. Jadi OMK apalagi masih baru, ini benar-benar masih bertahap dan semuanya kalau kita punya inventaris paling nggak kita nggak harus nyari-nyari ke tempat lain atau pinjam-pinjam kemana gitu. Kalau kita punya inventaris kan ada baiknya. Iya betul. Kapanpun kita mau gunakan udah ada, ya enggak? Ya itu dia inventarisnya juga diperhatikan. Oke. Ada lagi Cinovi? Masuk lagi ke inventaris sekarang. Ini di pembimbingnya ya saya nggak tahu. Oh enggak. Sekarang sistem kalau dulu kan kita cuma mendapatkan inventaris kalau misalnya kita didapat surplus atau hak ekonomi hak kalian buat tentang inventory buat OMK kalau saya di lingkungan atau di saya kurang tahu kayak gimana, apa kalian harus bikin proposal atau misalnya yang bisa kalian mesti cari dana buat inventaris atau apa ya kalau bisa sih silakan. Yang penting positif, maaf ya jangan sampai tangan kosong lah. Kita mau kayak uang mentahnya kalau bisa ada feedbacknya yang timbal balik ya itu buat mengasah kreativitas kan, ide inovasi itu pasti ada buat anak muda sekarang. Yang bisa juga kan kalau misalkan ada OMK kita yang maaf mereka belum bisa contohnya deh pengembangan IT gitu kan, pengembangan dia kayaknya lancar nih di coding atau teknologi internet apa gitu kan, tapi dia kekurangan misalkan dia nggak ada laptop ataupun dia nggak ada handphone yang support. Kalau kalian sebagai OMK punya fasilitas, punya apa tadi infrastrukturnya gitu kan, bisa kasih pinjam. Ya kayak kita bercontoh sama lingkungan sendiri gitu ya. Kan lingkungan juga pasti punya sesuatu yang mereka punya, contohnya Twitter atau apa namanya sound system, nah gitu-gitu. Kayak gitu deh, maksudnya itu juga kita yang kumpulin, nanti kita berikan lagi kepada teman-teman yang memerlukan ya alas stiker apa gitu. Jadi kan nggak ada event baru kumpulin kamu punya apa gitu ya nggak juga. Kalau masih ada dana yang memungkinkan untuk kita beli inventaris seperti itu. Taruhnya benar di satu tempat lah. Iya benar. Jangan kemana-mana gitu lah. Seperti misalnya di rumah tua ya. Kan itu belajar bertanggung jawab juga ya kan. Kita udah dikasih kepercayaan untuk menjaga ini ya kita jaga. Jadi kan juga untuk melatih kita bertanggung jawab, melatih kita bersosialisasi, melatih kita untuk menahan ego. Berkumpul juga bukan hanya orang-orang, tapi yang kita bisa lihat, oh karakter dia begini, gimana sih kita saling menyatukan gitu. Jadi pelayanan itu ya seperti ini, jangan ada yang namanya gondok-gondokan. Geng-gengan ya? Iya. Oke, ini input semua ya dari suka duka, masukan, dan harapan OMK. Oke, Cici Ellen dan Cici Novi, untuk menutup tanya jawab kita, mungkin ada yang mau disampaikan? Yang dulu ya, sampaikannya untuk orang muda Katolik, tetaplah bangga dan jangan takut menjadi orang Katolik. Itu sesuatu yang dari dirimu, kamu boleh tunjukkan, jangan takut. Kata Romo juga bilang apa? Kita itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Dari Cinovi mungkin? Kalau saya untuk OMK kita sampai Gebius ya, pertama ya satu bersyukur, kedua jangan malu juga ya. Karena kita punya iman dan kita kalau kita tahu agama kita Katolik, apalagi kumpul bersama sesama seiman itu bakal itu melatih kepercayaan diri kita gitu. Simpel kok. Ya betul. Itu aja cukup. Oke, terima kasih Cici atas waktunya. Sampai bertemu di Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke wilayah Santan Deta. Oke, ini sedikit flashback keseruan waktu menjadi mudika pada saat saya dulu masih muda. Keseruannya itu ya dulu itu kalau ngumpul benar-benar ngumpul, dan itu belum terpengaruh sama apa itu yang namanya handphone,
tab. Jadi ya kalau kita sudah ngumpul sesama Mudika ya bener-bener ngumpul bersama, bercanda bersama, guyup bersama, nggak ada yang sibuk salah satunya megang handphone, WA atau chat atau malah update status atau ya orang yang punya medsos pasti ya begitu deh, update-updatean. Jadi ya kalau udah ngumpul bareng ya asik, rame pokoknya, bercanda bareng gitu. Perbedaan dan persamaan antara Mudika dan OMK yang sekarang. Kalau perbedaannya ya kalau yang sekarang ya itu OMK tuh seperti dibuat kelas-kelasnya masing-masing. Contohnya kayak BIR, Bina Iman Remaja, habis itu di atasnya baru OMK, habis itu lebih tua sedikit masuk ke KKMK, karyawan muda Katolik gitu. Tapi satu di bawah naungan seksi kepemudaan. Nah, itu perbedaannya. Kalau persamaannya ya yang pasti OMK dan Mudika itu adalah orang muda yang sudah beranjak dewasa, yang bisa dianggap sudah menerima sakramen penguatan, sakramen krisma, tapi batasannya sampai sebelum menikah. Itu persamaannya yang dianggap persamaan Mudika dan OMK. Itu sih Mas. Terima kasih untuk Ciela, Cinovi, dan Mas David untuk cerita atau sharing tentang Mudika sebelum mereka berkeluarga. Oke, next kita ada penampilan dari Karina dan Nika. Mereka bakal nyanyi nih, daripada penasaran, kita saksikan aja nih. Yuk.
atas penampilan nyanyinya. Suara kalian bagus banget, jadi pengen ikutan diajarin deh. Iya nih, oke. Next kita bakal mendengarkan ucapan dari Ketua Seksi Kepemudaan Paroki Santo Gregorius Agung. Halo, gua Kevin, Ketua Seksi Kepemudaan Paroki Santo Gregorius Agung, mengucapkan selamat ulang tahun untuk OMK Santa Marieta yang keempat. Semoga di umur yang semakin bertambah ini, OMK Santa Marieta semakin aktif, semakin solid, dan bisa menjadi panutan untuk OMK-OMK wilayah lainnya. Selamat ulang tahun. Terima kasih ucapannya untuk Kak Kevin. Next kita bakal ada penampilan dari Kenny nih. Penampilan dance guys, daripada penasaran kita saksikan aja yuk. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Terima kasih Kenny, dance-nya keren banget, bagus banget lagi. Selanjutnya kita bakal dengerin nih wawancara pendamping OMK Marieta. Yuk langsung kita saksikan aja. Shalom semuanya, perkenalkan saya Agus Gunawan, saya dari lingkungan Gabriel selaku pendamping OMK wilayah Marieta. Sebetulnya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Mas David dari lingkungan Rafael, tapi yang bersangkutan sedang berhalangan. Jadi hari ini saya mewakili Mas David juga.
suka dan duka menjadi pendamping OMK? Ya, suka dan dukanya buat saya pribadi, sukanya adalah ketika melihat kreativitas dan energi kaum muda dalam berkegiatan di lingkungan di wilayah ya, khususnya dalam skop gereja gitu. Buat saya pribadi itu hal yang menggembirakan karena saya bisa terlibat, bisa melihat kegembiraan yang dipancarkan oleh orang muda Katolik juga. Yang kedua, sebagai pendamping bisa melihat teman-teman ini berdinamika dalam komunitasnya gitu. Untuk untuk dukanya itu sendiri, salah satunya adalah ketika kita berkegiatan tapi umatnya kurang banyak yang hadir gitu, hanya beberapa orang saja. Itu aja sih untuk dukanya. Harapan untuk kepengurusan OMK yang baru? Ya, harapan saya untuk kepengurusan OMK yang baru, silakan lanjutkan kepengurusan yang sebelum kalian, lanjutkan apa yang sudah baik, kemudian jangan lupa juga diteruskan untuk generasi berikutnya. Dan silakan berdinamika, silakan bergembira bersama-sama dengan orang muda Katolik di wilayah Marietta. Demikian pesan-pesan dari saya. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk OMK wilayah Marietta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Suka duka selama menjadi pendamping OMK wilayah Marietta. Sukanya itu di sini OMK-nya itu tidak terlalu mempermasalahkan beda usia yang jauh, selisih usia yang jauh, dan semuanya bisa saling mengisi. Ya, ini mungkin salah satu faktor OMK yang baru terbentuk juga ya, meskipun terlihat pada jaim tapi ya biasalah namanya orang muda zaman sekarang gitu kan. Terus juga dekat dengan orang tua, dekat dengan lingkungan sekitar, care sama teman-teman yang mungkin belum aktif, belum gabung gitu kan. Ya banyak sih sukanya itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk dukanya tuh nyaris nggak ada ya. Ya kalau dibilang duka itu karena ada beberapa pengurus yang menjadi renggang karena satu dan lain hal, yaitu mah biasa ya dalam dinamika orang muda, dinamika dalam kepengurusan kan juga nggak mungkin dalam perjalanannya OMK Marietta tuh mulus aja gitu. Itu pasti kayak sepangkat soda, pas dibuka sodanya penuh tapi nanti lama-lama pasti menyusut, tapi nanti pas dikocok lagi muncul lagi, itu biasa sih. Terus harapan untuk kepengurusan OMK Marietta yang baru, nah harapannya ialah nanti kalau sudah terpilih pengurus yang baru itu diharapkan bisa melanjutkan cita-cita pengurus yang lama, semakin mempererat rasa persaudaraan di antara OMK wilayah Marietta, membangun komunikasi dengan seksi kepemudaan di paroki, dan juga membangun relasi di saudara-saudara kita di OMK wilayah-wilayah yang bertetangga, yang berdekatan. Tapi juga nggak sampai di situ, juga menjalin persahabatan dengan teman-teman kita. Terima kasih untuk Agus atas sharingnya. Selanjutnya kita bakal saksiin nih persembahan dari OMK Marietta, yaitu Elvando bercerita. Halo, nama saya Elvando dari lingkungan Gabriel. Hari ini saya akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Diambil dari Injil Lukas bab 3, 5
sampai 20. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata ke semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gadungnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Setelah cerita ini, saya akan menceritakan sedikit tentang Yohanes Pembaptis. Elizabeth, saudara perempuan Maria, mengandung Yohanes pada saat usianya sudah tua. Seorang malaikat Tuhan telah memberitahu Zakaria, papa dari Yohanes, bahwa putranya akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak lahir, dan ia akan dinamai Yohanes. Yohanes tumbuh menjadi orang yang bebas, yang tinggal di padang gurun dan mengkhotbahkan pesan Tuhan, meramalkan kedatangan Yesus Sang Mesias. Dia menghabiskan banyak waktu untuk membaptis orang-orang di sungai dan mengajar mereka untuk bertobat. Ketika Yesus pergi kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes sangat bersukacita, dan Roh Kudus dalam berupa burung merpati turun kepadanya. Pada saat itu, sebuah suara dari surga berbicara dan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagus banget Elvando menceritakan kisah yang ada di dalam kitab suci. Teman-teman tahu gak sih, ternyata ya Elvando ini sudah berapa kali memenangkan lomba bercerita di sekolahnya loh. Pantesan tidak diragukan lagi dong ya kemampuannya. Oke, next kita bakal tanya-tanya nih ke frater kita, yaitu frater Gali. Langsung aja kita saksikan ya guys. Shalom semuanya, aku Nanda dari OMK Wilayah Marietta. Kali ini aku lagi sama frater yang ada di Paroki Santo Gregorius Agung. Oh ya, sebelum nanya-nanya nih, Pak frater boleh kali perkenalan diri? Boleh dong. Perkenalkan, nama saya Frater Gali. Tugas di Kota Bumi mulai dari Agustus tahun ini sampai Juli tahun depan. Saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi, dalam wawancara ini. Langsung aja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, tahun ini kan OMK Marietta mengambil tema Reconnecting nih. Apa harapan frater dari Reconnecting di tahun 2021 ini? Oke, harapan saya Reconnecting itu, kalau mendengar Reconnecting, yang terpintas adalah telepon WhatsApp. Kalau sinyal hilang, maka tulisannya Reconnecting. Nah, Reconnecting berarti berusaha untuk menyambung kembali. OMK Wilayah Marietta bersyukur bahwa panitia mengadakan wadah untuk mengumpulkan kembali OMK sehingga bisa bersama-sama lagi, membangun persaudaraan lagi, meskipun di tengah pandemi, tapi tetap berjalan bersama. Itu sih harapan saya.
Pertanyaan kedua, menurut Frater, bagaimana memaknai sebuah kata reconnecting dalam kehidupan anak muda? Reconnecting itu wajar apabila nggak ada sinyal. Kayak relasi kita sama Tuhan aja kan. Relasi sama teman pasti gitu. Kadang dekat, kadang jauh. Tapi bagaimana tetap setia untuk menjaga supaya sambungannya tidak terputus. Itu yang paling penting. Sehingga ya kita OMK Marieta tetap bersama, tetap berusaha membangun komunikasi, salah satunya dengan acara ini. Oke, baik. Lalu yang ketiga nih, Frater. Iya, gimana? Apa nasihat yang diberikan Frater kepada ketua dan kepengurusan OMK wilayah Marieta nih? Oh, nasihat. Aduh, saya tua juga ya, ngasih nasihat. Enggak nasihat sih, hanya pesan aja. Ketua dan pengurus berarti mereka yang akan paling banyak melayani, paling banyak kerja, paling banyak susah, paling banyak menderita. Bahkan mereka yang menjadi martir-martir komunitas. Nah, semoga tetap kuat untuk menjalaninya, karena kalian percaya bahwa pengurus ketua itu gak pernah sendirian. Kalau kalian bekerja buat Tuhan, pasti Tuhan akan menemani. Kita mau kemana nih? Jalan dulu, Frater. Ada nggak sih pengalaman seru Frater waktu menjadi OMK sebelum masuk ke seminari? Pengalaman seru OMK paling jelas pacaran, wis. OMK adalah wadah untuk bertemu jodoh. Biro jodoh OMK, makanya teman-teman yang jomblo OMK wilayah Marieta silakan. Mungkin saja jodoh Anda sudah bergabung dalam acara ini. Maka apabila Anda tidak datang, hilanglah kesempatan itu. Itu yang paling berkesan, karena selain menemukan pacar di OMK, selain juga membangun kehangatan sebagai satu saudara dalam iman. Gitu sih. Oke, next. Yo, terakhir. Dari pengalaman Frater pernah menjadi anak OMK, apakah ada ide atau masukan untuk kegiatan anak muda supaya banyak yang tertarik untuk aktif? Di masa pandemi mungkin sudah berkurang. Kalau dulu saya paling sering adalah makrab, malam keakraban. Bisa malam Natal, malam tahun baruan bareng, atau dinner bareng. Nah, ini yang seru nih. Gimana kita MK wilayah mungkin bisa di gereja atau di sekolah gini bikin acara makan malam bersama dengan acara-acara pentas seni yang diikuti oleh banyak orang, itu bisa membantu membangun kembali kerekatan yang dimaksudkan reconnecting tadi. Itu aja sih, Sir, pertanyaannya yang mau saya tanyain. Oke. Terima kasih. Frater. Mari. Terima kasih untuk Frater Gali atas sharingnya. Oke, next kita bakal saksikan penampilan dari Ria and Friends. Mereka bakal nyanyi nih guys. Langsung aja kita saksikan ya, daripada penasaran nih. Yuk. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Terima kasih untuk Ria dan teman-temannya. Suara kalian bagus banget. Ternyata di OMK kita banyak banget yang suaranya bagus. Iya nih, keren-keren banget kan guys. Oke, selanjutnya kita bakal tanya-tanya kepada Romo Dias seputar OMK kita nih guys. Langsung aja kita saksikan ya. Selamat siang Romo Dias. Selamat siang, Karina. Selamat siang, Gita. Dan teman-teman OMK Wilayah Selamat siang, Marieta. Benar. Selamat siang semua penonton YouTube OMK Marieta. Baik, terima kasih Romo sebelumnya sudah menyempatkan hadir di pertemuan online saat ini. Terima kasih juga Gita. Jadi sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu Romo. Jadi saya di sini Karina sebagai Ketua OMK Marieta periode 2017 sampai 2021. Dan di sini ada ketua baru yang terpilih, Gita Natalia, untuk kepengurusan di periode 2022 sampai 2025. Mungkin sebelumnya Gita bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya Romo, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Gita Natalia Manurung, saya dari lingkungan Gabriel. Saat ini saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Terima kasih. Oke, selamat. Selamat Menjadi Gita. pengurus Gita. Terima kasih Kak. Oke, jadi di sini kita berdua mau tanya-tanya sedikit. Ada punya beberapa pertanyaan untuk Romo. Mungkin bisa dimulai dari saya ya. Pertanyaan dari saya yang pertama, organisasi OMK ini kan organisasi ya, dan organisasi itu pasti di dalamnya adalah relasi atau hubungan antar manusia. Nah, menurut kacamata Romo, bagaimana Romo itu memaknai sebuah hubungan antar manusia? Bagaimana memaknai hubungan antar manusia? Ya, tentu saja kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari orang lain ya, no man in island ya. Maka jelas kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Pertama bukan hanya sebagai sesama saja, artinya sesama tadi ya sebagai sesama OMK atau sebagai sesama orang Katolik, tidak, tetapi lebih luas lagi ya, supaya kita juga punya relasi yang luas dengan saudara-saudari kita yang lain juga. Tidak eksklusif lah ya, tidak hanya mau berteman dengan, saya maunya berteman dengan yang Katolik saja gitu, atau saya yang mau berteman dengan sesama OMK wilayah saya saja atau OMK lingkungan saya saja, tidak. Tetapi kita harus lebih luas berrelasi dengan siapapun ya, tentu semua hakikatnya manusia itu sama ya, kita sama-sama makhluk sosial ya. Kita tidak bisa lepas, tidak bisa tidak tanpa ada relasi hubungan dengan yang lain. Begitu Karina. Jadi kita harus menjalin relasi dengan siapapun seluas-luasnya. Dengan OMK luar wilayah kita, OMK paroki kita, OMK luar paroki kita, pun juga dengan orang-orang di luar gereja ya, saudara-saudari kita yang beragama lain juga. Begitu. Baik Romo. Berarti kesimpulannya kita tidak boleh mandang dulu ya Romo, semua kita harus membangun relasi yang baik ya Romo dengan siapapun. Ya. Oke, baik. Nah, ini Romo, jadi ini kan akan ditayangkan di acara Reconnecting, di mana acara virtual yang diadakan oleh OMK Wilayah Marieta dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali anak muda khususnya di OMK Wilayah Marieta, karena kita tahu udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu pandemi dan benar-benar membuat kegiatan kita akhirnya berubah gitu, dan bingung, di masa bingung itu jadi tidak ada kegiatan. Nah, menurut Romo nih, apakah ada harapan untuk di acara, karena adanya acara Reconnecting ini, apa harapan Romo untuk anak OMK Wilayah Marieta, ataupun ada juga Romo kemarin tuh OMK Skolastika juga ikut terlibat si acara menyanyi juga di
atas kemauannya dia gitu. Jadi kayak apa mungkin bisa harapan untuk OMK Wilayah Marieta ataupun secara OMK di paroki gitu di semua wilayah di paroki Oke. Gregorius Agung. Ya, yang pertama saya senang OMK Wilayah Marieta ini menjadi pionir ya, menjadi pionir di masa pandemi ini untuk kegiatan reconnecting ya, dengan tema reconnecting dalam rangka HUT Wilayah Marieta ya. Maka saya senang sekali OMK Wilayah Marieta sudah mengawali dengan baik sebagai pionir yang harapannya tentu OMK wilayah-wilayah lain juga mengikuti ya. Bangkit lagi setelah 2 tahun kita vakum ini, setelah 2 tahun masa pandemi ini, kita masing-masing semuanya. Maka harapan saya namanya reconnecting ya, kembali connect ya, kembali terhubung dengan sesama OMK di wilayah maupun juga di paroki sendiri. Nah, harapan saya sih nggak muluk-muluk ya, sebagai pastor di paroki sekaligus juga pendamping moderator dari seksi kepemudaan. Harapan saya apa yang sudah dimulai dengan kepengurusan yang baru ya, dengan seksi kepemudaan yang baru, di wilayah juga sudah ada pengurus-pengurus yang baru, maka harapannya semoga kita OMK bisa bergerak lagi, kita bisa muncul lagi ya, yang tadinya sudah lama tertidur atau tenggelam ya, kini bisa bangkit lagi, bangun lagi dengan semangat yang baru. Itu harapan saya sederhana, itu saja, supaya OMK di paroki maupun di wilayah-wilayah, secara khusus wilayah Marieta yang mengadakan acara dalam rangka HUT ini, semoga bisa bangkit dan bergerak ya, seperti Yesus yang mengatakan kepada si lumpuh, bangunlah dan berjalanlah ya. Mungkin kita sudah lama lumpuh nih, kita asik dengan diri kita sendiri masing-masing, sibuk dengan kepentingan kita masing-masing, kita lumpuh bahwa kita adalah OMK ya. Maka semoga setelah Yesus menyembuhkan, bangunlah, bangkitlah, dan berjalanlah. Nah, semua OMK mau bangkit dan berjalan. Itu harapannya, Karina. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Ada lagi nih lanjutan, Romo, pertanyaan lainnya aja. Nah, Romo harapannya bangkit OMK. Nah, mungkin dari pengalaman Romo, mungkin sebelumnya saya dengar juga Romo jadi pendamping OMK juga di paroki sebelumnya tempat bertugas Romo. Nah, apakah ada ide atau masukan gitu untuk anak muda atau OMK supaya mau kembali aktif gitu di OMK? Ya, yang pertama adalah harus disadari dulu ya, sebelum kita masuk ke ide-ide mau bikin apa, mau program apa, mau acara apa ya, tetapi yang pertama harus diberi penyadaran dulu untuk teman-teman OMK nih. Penyadarannya apa? Orang muda bukan cuma masa depan gereja ya, tetapi masa kini ya. Kalau masa depan ya udah nanti saja ya. Saya kan masih masa depan nanti. Tapi bukan itu. Paus Fransiskus mengingatkan orang muda kalian adalah masa kini gereja. Nah, kalau sudah disadari, oh saya masa kini, berarti ya saatnya saat ini juga, bukan nunggu nanti masa depan saya baru aktif. Bukan nanti tunggu beberapa tahun lagi baru saya keluar, muncul. Tetapi masa kini saya sudah harus muncul, masa kini saya sudah harus berbuat sesuatu untuk gereja ya. Caranya bagaimana? Tentu saja ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan itu. Kalau sudah sadar akan tadi identitas saya masa kini dan masa depan gereja ya.
Maka caranya tentu saja kita mau melayani Tuhan ya di wilayah, di lingkungan, di paroki ya. Ada banyak wadah yang bisa OMK ikut untuk menjadi masa kini gereja. OMK sudah jelas itu adalah identitas kalian ya sebagai orang muda, tidak bisa dilepaskan. Sementara seksi kepemudaan adalah wadahnya tadi yang kemudian menjadi fasilitator, menjadi animator yang memanage OMK yang ada di paroki. Tetapi jangan lupa ada banyak seksi, ada banyak kategorial, ada banyak subseksi, kelompok-kelompok yang juga membutuhkan tenaga orang muda. Nah, disitulah kalian bisa berpartisipasi, bisa melayani untuk gereja. Contohnya apa? Contohnya misalnya di Bina Iman Anak atau Bina Iman Remaja ya, butuh kakak-kakak pembina ya. Kakak-kakak pembina siapa ya? Jelas OMK, namanya kakak-kakak ya. Masa ibu-ibu yang jadi kakak-kakak pembinanya ya. Butuh kakak-kakak pembina untuk adik-adik kita yang Bina Iman dan Bina Iman Remaja. Salah satu contohnya ya. Contoh lain di paroki kita sekarang lagi dibuka pendaftaran untuk mereka yang mau bergabung di Komsos ya. Mereka yang punya keahlian fotografi, keahlian video, editor, konten kreator, dibutuhkan tenaganya, pelayanannya untuk membantu di Komsos. Namanya, apalagi sekarang namanya di dunia digital ya, dan pandemi ini kan membuat kita semua melek teknologi, semua serba online, semua serba digital. Nah, sebagai orang muda tentu kalian juga sebagai milenial pasti kalian akrab dengan hal-hal seperti itu ya, tidak gaptek. Nah, maka dibuka orang-orang muda OMK yang mau bergabung di Komsos. Apalagi misalnya lektor ya, lektor lektris, mereka membutuhkan membuka pendaftaran baru misalnya. Nah, OMK ini harus juga terlibat juga untuk pelayanan di lektor, menjadi pewarta sabda. Nah, itu salah satu contoh saja. Masih banyak tentu seksi-seksi, kategorial, dan kelompok-kelompok komunitas yang lain yang bisa teman-teman OMK ikuti untuk pelayanan pertama sebagai masa kini dan masa depan gereja, dan yang kedua sebagai pengembangan dan pembentukan iman kalian sendiri ya. Kalau kalian tidak terlibat, tidak aktif di gereja, tidak tahu ke gereja apalagi, maka kedepannya tentu iman kalian tidak bertumbuh, tidak berkembang ya. Maka itu harapannya. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Selanjutnya dari saya yang akan bertanya. Ya. Jadi saat ini kan sudah banyak nih orang-orang atau terutama anak muda tuh mulai jauh dari Tuhan karena berbagai faktor. Ya. Contohnya seperti saat ini karena pandemi COVID, bisa menjadi online atau kegiatan lainnya pun jadi terbatas. Sehingga anak muda tuh jadi semakin rentan hubungannya dengan Tuhan. Ya, betul. Nah, menurut Romo tuh apa sih yang perlu dilakuin oleh seorang manusia, khususnya anak muda atau OMK yang jauh dari Tuhan ini untuk membangun kembali sebuah hubungan dengan Tuhan? Oke. Bagaimana orang muda ini kembali kepada gereja ya, kembali kepada Tuhan ya setelah sekian lama pandemi ini. Bacaan Injil hari ini itu menarik ya. Gembala yang berusaha mencari satu domba yang tersesat
dan meninggalkan 99 ekor yang lain. Ya, ini tentu bukan hanya saja buat orang muda, tetapi juga buat seluruh umat beriman juga ya. Pasti Imam Romo menghendaki agar yang tersesat ini kembali, ya. Yang lama tidak ke gereja kembali, yang lama tidak berdoa kembali kepada Tuhan, ya, bertobat. Apalagi sekarang kita masa Advent, masa penantian. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja orang muda harus mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat ya tentu tidak akan bisa kembali kepada Allah, ya. Pertobatan atau bertobat kan berarti berbalik arah, ya, dari tingkah laku kita yang lama, sikap hidup kita yang lama ke sikap hidup yang baru. Contoh pertobatan bagaimana? Yang tadinya saya malas, bertobat jadi rajin, kebalikannya, ya kan? Lawannya. Yang tadinya saya sombong, bertobat jadi rendah hati, tidak sombong, ya. Yang tadinya saya negative thinking, bertobat jadi positive thinking, ya. Yang tadinya saya pemarah, tidak sabaran, saya bertobat jadi lebih sabar. Nah, itulah pertobatan, ya. Maka untuk OMK dan untuk semua umat beriman, caranya kembali kepada Allah ya tidak lain dan tidak bukan adalah bertobat, berbalik kepada Allah. Yang tadinya lupa dengan Allah, tidak pernah ingat dengan Allah, ya harus bertobat dan kembali kepada Allah. Ya, tidak lain dan tidak bukan itu caranya, ya. Untuk kita mau menjalin kembali relasi dengan Allah. Dosa itu kan terputusnya relasi dengan Allah, ya. Kita berdosa, saya berdosa, gitu. Maka relasi yang tadinya akrab ini menjadi renggang. Nah, sekarang bagaimana mengakrabkan lagi? Ya tentu saja kita harus mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkannya bagaimana? Ya saya bertobat, yang tadinya nih saya yang menjauh, saya kemudian bertobat mendekat kepada Allah, menjalin lagi relasi dengan Allah. Begitu. Oke, baik Romo. Ini ada pertanyaan terakhir. Jadi saya ini kan baru dipilih atau dipilih untuk menjadi ketua baru. Ya. Saat ini juga udah terbentuk pengurus BPH yang baru dan akan ada juga kepengurusan yang lainnya. Kira-kira apa sih nasihat yang bisa diberikan Romo kepada ketua dan kepengurusan OMK wilayah Marietta ini supaya bisa mengajak anak muda yang lain semakin aktif biar bisa menjadi bersatu gitu, Romo? Oke. Nasihat untuk para pengurus dan juga ketua, ya. Kalian sudah dipilih, ya. Maka ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, ya. Namanya sebagai pengurus pasti tidak mudah, apalagi sebagai ketua yang harus mengatur semuanya, ya. Tetapi hakikat dari ketua atau pengurus, ya, dalam konteks gereja tentu saja kita ingat hakikatnya adalah pelayanan. Ya, itu yang paling penting. Maka kalau kita menjadi ketua, ya, atau misalnya Romo menjadi ketua dewan paroki, ya, hakikatnya apa sih? Hakikatnya ya pelayanan. Itu. Begitu pula dengan tingkat ke bawah, ketua lingkungan, sama hakikatnya apa? Pelayanan, melayani umat di lingkungannya, ya. Capek pasti, ya. Makan hati pasti juga, ya, ada umat yang tidak aktif tetapi giliran butuh langsung cari ketua lingkungan, kan biasa seperti itu. Sama di dalam OMK juga sama seperti itu, ya, OMK wilayah juga. Maka perlu diingat, ya, nanti kita sebagai ketua dan juga pengurus lainnya, hakikat kalian
dalam kepengurusan di gereja dan di lingkungan di wilayah Marieta khususnya, kalian adalah sebagai pelayan. Ya, maka sebagai pelayan, ya layanilah satu sama lain dengan sukacita. Ya, layanilah satu sama lain dengan gembira, dengan tanggung jawab, ya, supaya OMK di wilayah Marieta bisa kemudian, oh, pengurusnya ini oke, karena mereka mau turba, ya, turun ke bawah. Mereka mau melayani kita, mereka mau mengajak kita, mau memfasilitasi kita. Saya yakin nanti pasti teman-teman OMK yang lain akan tergerak juga. Itu. Ingat hakikatnya kita sebagai pelayan, maka apapun dalam kepengurusan, ketua, wakil, semuanya tugas kita adalah melayani dengan murah hati. Begitu kita. Terima kasih Romo atas nasihatnya yang diberikan. Ya. Oke, terima kasih Romo sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya maupun dari Gita. Gita, ada pertanyaan lagi yang mau diberikan? Untuk saat ini cukup sih, Kak. Oke, terima kasih Romo dan Gita. Khususnya Romo sudah mau berbagi dengan kita, baik saya, Gita, ataupun teman-teman yang lain yang nanti akan menonton acara ini. Mungkin sekian sesi tanya jawab OMK Marieta dengan Romo Dias. Semoga kepengurusan yang baru ini juga bisa bekerja sama dengan seksi kepemudaan di paroki dan juga Romo Dias untuk semakin aktif, ya, mengaktifkan teman-teman yang lainnya juga untuk melayani Tuhan baik di lingkungan, di wilayah maupun di paroki. Oke, mungkin sebelum berakhir kita bisa foto bareng ya, karena kita ini di Zoom, jadi kita screen capture layar aja kali ya. Oke, sebelum kita foto bareng, saya mau mengucapkan selamat juga ya kepada wilayah Marieta ya yang merayakan ulang tahunnya. Semoga menjadi wilayah yang kece ya, yang aktif, yang selalu setia dan bertanggung jawab dalam hidup beriman di wilayah Marieta ini. Juga untuk pengurus yang baru, Gita dan kawan-kawan, selamat bertugas. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, peneguhan, dan juga kegembiraan. Juga pengurus yang lama ya, Karina dan lain-lain ya, meskipun masa pandemi ya, kemudian menghilang, tetapi terima kasih atas pelayanannya untuk OMK wilayah. Dan juga harus ada next step-nya sesudah jadi OMK wilayah pengurus naik ke sikap ya. Sampai nanti seterusnya ada pelayanan-pelayanan apa lagi yang bisa menjadi perkembangan iman kamu, yang bisa nanti teman-teman OMK yang lain juga bisa masuki untuk ladang pelayanan yang lain juga. Itu saja, terima kasih teman-teman OMK Marieta. Oke, terima kasih Romo Dias ucapannya. Amin, amin. Semoga doa baiknya bisa diwujudkan Tuhan ya. Oke, kita foto bareng dulu. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih Romo Dias, Gita. Mungkin kita bisa say goodbye dengan viewers YouTube OMK. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Teman-teman semua, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih untuk Romo Dias atas sharingnya. Selanjutnya kita juga bakal ada seremoni ketua baru dari OMK wilayah Marieta nih guys. Daripada penasaran, langsung cus aja kali ya. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan mengadakan seremoni serah terima kepengurusan dari tahun 2017-2021 kepada pengurus baru periode 2022-2025.
pertama, penyerahan jabatan ketua baru oleh Frater Gali kepada Gita Natalia dari lingkungan Gabriel. Kedua, penyerahan jabatan wakil ketua oleh Karina kepada Marianti dari lingkungan Matius. Ketiga, penyerahan jabatan sekretaris oleh Gracia kepada Agnes Desti dari lingkungan Agustinus. Keempat, penyerahan jabatan bendahara oleh Florencia kepada Gloria dari lingkungan Matius. Demikian seremoni serah terima jabatan kepengurusan tahun 2017-2021 kepada pengurus baru periode 2022-2025. Shalom, perkenalkan nama saya Gita Natalia Manurung dari lingkungan Gabriel. Puji syukur kepada Tuhan karena saat ini sudah terbentuk kepengurusan OMK yang baru wilayah Marieta. Di sini saya sebagai ketua OMK Marieta yang baru dan di sebelah kiri saya ada Benedikta Marianti dari lingkungan Matius sebagai wakil ketua dan di sebelahnya lagi ada Gloria Putri dari lingkungan Matius sebagai bendahara. Dan di sebelah kanan saya ada Agnes Desti dari lingkungan Agustinus sebagai sekretaris. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah memilih dan mempercayai kami sebagai pengurus OMK Marieta periode 2022 sampai 2025. Semoga dalam kepengurusan yang baru ini, OMK bisa semakin aktif dan terlibat dalam kegiatan di lingkungan, wilayah maupun paroki. Semoga OMK Marieta bisa semakin kompak dan kedepannya bisa menjadi wadah untuk berkumpulnya anak-anak muda di wilayah Marieta untuk mempererat persaudaraan. Sekian sambutan dari saya selaku OMK Ketua Marieta yang baru. Terima kasih. Wah, selamat ya untuk pengurusan yang baru. Next, kita bakal merayakan kepengurusan baru dengan mempersembahkan film pendek dari OMK Marieta nih guys. Daripada penasaran, langsung aja kita saksikan nih. Yuk yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Terima kasih. Apa yang sedang kamu cari? Cari kebahagiaan. Apa dia sulit untukmu? Iya. Tunggu teman. Apa dia benar datang? Gak tahu. Apakah kau cemas? Iya. Kenapa? Aku takut akan banyak hal di depan sana. Tak perlu takut. Apakah kamu sadar? Tentang apa? Semuanya. Banyak hal yang kamu lewati. Kamu hanya perlu menyiapkan diri untuk melangkah. Apakah baik-baik saja? Tenang, ada kami. Percayakan semuanya pada kami. Baiklah. Telah lama ku cari-cari teman hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemesraan setiap hari. Suatu saat Yesus temukanku dengan si Dia melayani Tuhan bersama-sama. Jangan sembarang putuskan, shalala, biar Tuhan yang tentukan, shalala, pasangan yang istimewa, shalala, akan membuat kita kecewa. Jangan bosan untuk nantikan, shalala, siapapun pilihan Tuhan, shalala, renungkanlah di hatimu, shalala, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, jangan sembarang putuskan, shalala, biar Tuhan yang tentukan, shalala, pasangan yang istimewa, shalala, akan membuat kita kecewa. Jangan bosan untuk nantikan, shalala, siapapun pilihan Tuhan, shalala, renungkanlah di hatimu, shalala, semua akan indah pada waktunya. Gimana nih guys film pendeknya? Pasti keren banget kan? Habis ini kita bakal saksiin persembahan dari pemerintah, yaitu OMK Bercerita. OMK Marieta. Kalian ingat gak sih kapan OMK Marieta itu terbentuk? Yaps, di tahun 2017 OMK Marieta sudah mulai berpisah dari OMK Wilayah Paulus karena wilayah Marieta terbentuk. Of course, ada OMK wilayahnya. Nah, ini pertama kali OMK Marieta ikut berpartisipasi di paroki di pembukaan bulan Maria. Siapa yang ada di foto ini? Oke, next, kita bersyukur banget karena punya ketua wilayah dan ketua lingkungan yang mensupport OMK. Nah, di sini kita di Tanjung Kait tepatnya membahas mengenai apa nih OMK wilayah Marieta mau buat apa nih. Dan OMK wilayah Marieta membuat sebuah kegiatan keluar, yaitu
pergi ke Kuningan untuk memilih ketua OMK wilayah Marieta yang pertama. Oke, sebelum itu kita ada jalan salib dan kita sarapan dulu supaya kuat untuk naik ke atas ke Gua Marianya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, ini kita bersama-sama kompak pakai baju merah berdoa bersama untuk OMK wilayah kita, wilayah Marieta. Nah, setelah jalan salib kita ada pemilihan ketua OMK wilayah Marieta. Di sini ada Dias dari lingkungan Rafael, Joseph dari lingkungan Gabriel, Gerald dan Gracia dari lingkungan Matius. Dan dari pemilihan tersebut kita terputuskanlah Joseph, Karina, Gracia Florence sebagai BPH OMK wilayah Marieta, dan kita bersyukur sekali diberkati oleh Romo Sony yang ikut serta dalam acara kita. Itu kita merayakannya dengan makan bersama tentu saja ya teman-teman. Oke, next ini kita ikut merayakan teman-teman kita yang baru saja menerima Krisma. Dan di Februari 2018 kita ada acara nih Chinese New Year dan Valentine. Sini seru banget deh, kayak kita ada ngasih surat, tukeran coklat, seru-seruan bareng, main-main bareng, dan tentu saja pasti ada makan-makannya juga. Nah, di sini selain itu kita juga merayakan beberapa teman kita yang berulang tahun pada bulan itu. Ada Abi, Sally, dan Abed. Nah, ini dokumentasinya seru banget kan guys. Oke, selain senang-senang kita juga ada bakti sosial peduli terhadap umat di wilayah Marieta yang terkena dampak banjir. Oke, selanjutnya ini ada rapat kerja bisa dibilang di Rangkas Bitung. Teman-teman ada ingat gak kita malam-malam berangkat untuk rapat beberapa tengah malam, dan paginya kita langsung ke pantai dan makan Indomie. Sederhana bukan? Nah, selanjutnya kita tuh sebagai kakak-kakak OMK juga tidak lupa dengan adik-adik di BIR, karena mereka lah regenerasi kita. Jadi kita buat suatu acara untuk semakin dekat dengan mereka. Seru banget kan? Oke, selanjutnya ini ada dokumentasi sosialisasi mengenai kepengurusan OMK wilayah Marieta kepada umat di wilayah. Jadi setiap kegiatan yang OMK lakukan pasti itu ada dukungan dan persetujuan dari para ketua wilayah dan ketua lingkungan. Dan ini next kita dipercaya untuk jadi panitia jalan sehat. Teman-teman Marieta masih ingat gak sih coloran? Bener seru banget walaupun emang ada pro kontra ya. Nah, next. Oke, selanjutnya ini ada OMK Marieta mewakili beberapa teman-teman OMK wilayah Marieta untuk ikut serta dalam lomba Tobelo. Karena memang ada persyaratannya, jadi tidak semua ikut. Tapi di sini kita puji Tuhan menang loh guys. Oke, akhirnya 1 tahun berlalu OMK wilayah Marieta merayakan ulang tahun yang pertama. Di sini ada ketua wilayah kita saat itu yaitu Pak Fenan. Dan di sini juga ada para pendamping kita, Ko Agus dan Mas David. Kita benar-benar bersyukur sangat disupport oleh orang tua di wilayah Marieta. Ini seru banget, kita bakar-bakar, nyanyi-nyanyi bareng, nari bareng. Pokoknya have fun deh. Tidak lupa juga kita kalau dikasih tugas kur tata laksana kita juga selalu ikut serta. Nah, di sini juga kita bantu untuk buat kandang loh. Oke, di tahun berikutnya ini ada ulang tahun kedua OMK wilayah Marieta. Ini kita ada dorek, yaps. Tahun sebelumnya kita ada ziarek, ini kita dorek karena kita tidak ada misa. Jadi kita hanya doa saja, tapi kita ziarah juga. Ya, ini ulang tahun kedua kita dan kita ditemani oleh Parus dari lingkungan Rafael. Kita juga selalu support teman-teman kita jika ada sakit ataupun ada keluarga yang meninggal. Oke, next. Pandemi datang, kita bingung buat acara apa, kumpul-kumpul gak bisa. Jadi saat bulan Rosario kita coba Rosario online bareng. Dan di Natal 2020 kita juga membantu untuk menjadi panitia Natal.
Oke, next kita ke Paskah 2021. Teman-teman ada yang masih ingat ini? Yaps, ini kita lagi membuat short movie. Mungkin teman-teman kalau penasaran isi short movie-nya apa, bisa cek video lainnya di YouTube OMK Wilayah Marieta. Oke, jadi selama pandemi ini juga kita ada berbagi. Kita bagi-bagi sembako karena benar-benar masa-masa sulit ya pandemi itu. Jadi kita mau membagi berkat, bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita ingin bantu. Ya, ini dia personilnya yang mau untuk keluar rumah. Setelah 4 tahun kepengurusan, akhirnya kita adakan regenerasi. Dan regenerasi kali ini dikonsep dengan acara virtual karena masih masa pandemi. Aduh, kangen ya dari acara kegiatan-kegiatan offline OMK Marieta. Iya nih, kangen banget. Semoga aja kita bakal ngadain acara offline lagi ya guys. Amin. Wah, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara aja. Terima kasih ya guys yang udah nontonin dari awal sampai akhir acara dari OMK Wilayah Marieta, yaitu acara Reconnecting. Last but not least, inilah penampilan terakhir dari OMK Wilayah Marieta. Aku Fani, aku Maria. Kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas, ooh, is you. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.